Bapak Camat dari Kota Sumberlawang yaitu Bapak Susilo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kami banggakan. Sebelum kami melanjutkan matur, marilah tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan pagi yang penuh kebahagiaan, pagi yang penuh semangat hari ini kita sekarang masih bisa bertemu, berkumpul dalam rangka mengikuti salah satu event kegiatan, yaitu dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 tahun 2018, yakni pagi hari ini dari panitia khususnya Karang Taruna Duku Sidoarjo Desa Ngargotirto akan mengadakan event kegiatan perdana, yakni lomba balap perahu bagi nelayan se-Desa Ngargotirto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini sebelum kami matur melanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa kesempatan pagi hari ini sedianya Ibu Bupati mau rawuh secara pribadi di event kegiatan ini, tapi pagi-pagi jam 6 telepon saya kalau tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak, dan juga mewakilkan sebenarnya Pak Wakil Bupati. Nah, Pak Wakil Bupati juga baru saja telepon ke saya perjalanan ke sini tadi dalam rangka mempersiapkan Pak Wakil Bupati mau tindak ke sini. Ternyata Pak Wakil Bupati juga tidak bisa hadir karena hari ini ada sidang dengan DPRD Kabupaten Sragen. Jadi beliau berdua tidak bisa hadir pada acara event kegiatan lomba balap perahu ini, maka kami dari Muspika Kecamatan Sumberlawang, apalagi kami yang dituakan di wilayah Kecamatan Sumberlawang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau dari Ibu Bupati dan juga Pak Wakil Bupati tidak akan mengurangi semangat dan juga makna kegiatan event pagi hari ini yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna Duku Sidoarjo ini. Lomba balap perahu ini diikuti oleh sejumlah 24 peserta yang latar belakang pesertanya adalah orang yang sudah pengalaman di Waduk Kedung Ombo semua. Dan yang kedua, Bapak Irhamni dari Kaliwulo untuk segera bersiap-siap. Dan yang ketiga itu Bapak Tresno dari Kaliwulo untuk bersiap-siap di setar. Satu terbaik yang akan langsung masuk ke babak 8 besar. Sekali lagi untuk Bapak Warsito dari Tawang Sari, Bapak Irhamni dari Kaliwulo, dan juga Bapak Tresno. 2, 3, silakan. Ya, melaju pertama Mas Kecel dengan perahu warna oranye. Dada-dada sama penonton luar biasa Mas Kecel. Dan acara kali ini disiarkan langsung lewat Trans 7. Ya, silakan Anda melaju Mas Kecel. Biar Gelani Kecel, luar biasa Mas Kecel, berada di jalur tengah, berada di jalur selatan ada Mas Mardi mengejar Mas Jaiman di sebelah utara dengan perahu warna hijaunya, melaju pelan-pelan tapi pasti Mas Kecel jauh tertinggal. Kedua orang ini diayu Mas Kecel luar biasa dengan perahu warna oranye melaju sendiri tanpa ada yang menghadang. Mas Kecel nampaknya akan lolos ke babak 8 besar, tapi kita tunggu saja siapa yang akan pertama kali memasuki garis finish. Kurang lebih 50 meter lagi sudah memasuki garis finish. Kita tunggu Mas Kecel apakah bisa mempertahankan gelarnya, menunjukkan kapasitasnya sebagai sopir perahu yang handal dan profesional. Mas Kecel dan nampaknya benar Mas Kecel, Anda berhak lolos masuk ke babak 8 besar. Dan kami ucapkan terima kasih Mas Marti dan juga Mas Jaiman atas partisipasinya mengikuti lomba balap perahu pada kali ini. Kilometer per detik, luar biasa mesinnya RE King ini. Biar mereka gelan itu Bapak Darto. Alah goleng Bapak Darto biar salib, Pak salib, Sukono kayak opo, Sukono, ayo melayu Sukono, ayo melayu sampean meri, Sukono mengejar sementara Darto memimpin disalib Bapak Sarimo. Luar biasa siapa yang akan menempati posisi pertama untuk lolos dan masuk ke babak 8 besar. Kita tunggu saja saat lagi akan menyampai garis finish. Bapak Sukono berada di jalur sebelah utara.
dengan perahu warna biru dan nampaknya memimpin sementara Bapak Sarimo dari Grasa. Oh ya, pemenang Bapak Sarimo dari Grasa. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Sukono maupun Bapak D. Selanjutnya di partai yang ketiga masih di babak penyisian, Bapak Mardi Cepek dari Kaliwulu. Balapan ini dari Mas Jalan berada di jalur selatan, di jalur tengah ada Mas Harto, berada di jalur utara ada Mas Wawan saling mengejar. Oh, nampaknya Mas Harto ini memimpin di jalur duanya. Oh, melambaikan tangan luar biasa Mas Harto. Ngerti nanti syuting Trans 7 Mas Harto. Ya, menyusul di belakangnya di jalur satu ada Mas Celeng dengan warna biru merah putihnya. Oh, sambil joget-joget. Oh, luar biasa Mas Harto nampaknya akan melaju sendiri tanpa bisa dikejar oleh kedua musuh-musuhnya Mas Celeng dan juga Mas Wawan. Ya, salah. Perahu ini gimana ini Pak? Tujuannya dengan event kegiatan balap perahu dari Karang Taruna Dukuh Sidoarjo Desa Ngargotirto ini adalah yang pertama memang memeriahkan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan bagi para nelayan di wilayah desa Ngargotirto dan sekitarnya, baik dengan kebersamaan karena senasib sepenanggungan, mereka akan saling bertemu dan silaturahmi ini. Yang ketiga, kaitannya untuk meningkatkan keterampilan bagi para nelayan dalam rangka mencari hidup, mencari nafkah setiap hari. Kan kalau sudah ikut event semacam ini kan semakin lihai, semakin sakit dan semakin hati-hati, karena ini juga kami berikan sosialisasi terkait dengan pengamanan penyelamatan bagi yang menggunakan alat transportasi di Waduk Kedungombo ini. Ada berapa peserta Pak? Untuk peserta yang mengikuti pada event perdana ini ada 24 peserta. Itu yang terdiri dari mungkin rata-rata memang desa Ngargotirto, tapi ada juga dari desa tetangga sebelah. Agenda tahunan ya Pak ya? Direncanakan anak-anak Karang Taruna ini ada agenda tahunan, tapi ini baru perdana Pak. Event ini sekalian mempromokan wisata di Kaliwulu ini atau gimana? Termasuk di dalamnya Pak. Memang kami rencana untuk di Ngargotirto memang juga punya potensi sekali untuk destinasi wisata air, cuman kan memang belum bisa dikembangkan secara maksimal. Termasuk di dalamnya ini desa sebelah, desa Ngargosari sudah mulai dirintis dari Karang Taruna dan juga dari pemerintah desa yang melalui badan usaha milik desa ya, dari BUMDes itu sudah mulai dirintis. Dan memang terus terang kami juga punya potensi semacam ini belum bisa dikembangkan secara maksimal. Jadi pada warga masyarakat agar ini mulai dikenal dan juga mulai bisa ada animo masyarakat untuk datang di Waduk Kedungombo sebagai potensi di wilayah kami. Punya WKW ini desa berapa desa Pak? Desa kalau untuk di wilayah Kecamatan Sumberlawang, masuk wilayah kami itu ada desa Pendem, desa Ngandul, desa Ngargotirto sama desa Ngargosari, 4 desa gitu yang masuk di wilayah WKO. Nggak ada sebuah kebijakan agar kemudian desa-desa ini coba mengoptimalkan potensi wisata WKO ini dengan mungkin menganggarkan dana desa secara berkelanjutan seperti itu Pak? Sudah kami memang juga di samping kami juga menyarankan untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayah desa-desa yang punya wisata daerah Waduk Kedungombo ini. Kayak desa Ngargosari itu sudah mulai tahun 2017 kemarin sudah dibuka akses baru untuk wisata, dan tahun 2018 juga sudah mulai dikembangkan. Akan ada potensi yang ada di sana. Karang Taruna sudah mulai mengembangkan, dan kami juga menyarankan desa-desa yang lain kayak Ngargotirto ini juga untuk bisa dikembangkan. Tahu Mas Budi dan Mas Pak Adel. Oh, sama kencangnya itu kedua pemain dari lolos masuk ke babak 8 besar yang akan bertanding nanti.
perahu ini? Untuk menyatukan semua nelayan yang ada di Waduk Gedongbok sekitar ini. Ini musul nih, betul musul. Dan HUT RI ke-73. Musul. Diikuti berapa nelayan Mas? Ini 24 peserta 24 peserta dari seluruh dari dusun. seluruh nelayan Waduk Gedongbok. Mas, ini sejak kapan diadakan ini atau baru kali Baru kali ini ada di Kabupaten Sragen, baru pertama kali. Nanti agenda rutin. Agenda rutin tiap tahunan, Pak. Ya. yang menyelenggarakan Ketua Karang Taruna ini? Ketua Karang Taruna ini. Semua Karang Taruna mengadakan ini dengan hadiahnya apa ini Mas? Hadiahnya mesin, Pak. Mesin perahu juga. Mesin perahu ada mesin ketinting dan itu mesin general, juga ada mesin Tesla. Mas, namanya lengkapnya Pak? Giarto, Ketua Karang Taruna. Ketua penyelenggara. Giarto. Giarto. Balapan perahu Mas? Soalnya di sini mayoritasnya semua itu nelayan, Pak. Kecamatan Sumberlawang itu semua itu mayoritas pekerjaannya nelayan. Makanya kita menyatukan semua nelayan biar bisa silaturahminya bisa terjaga terus, ini ya bisa terjaga terus. Makanya kita adakan